Permisi Bu Ajeng. Iya, Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Putri. Aduh, nih Bu Ajeng, saya pusing sekali. Baru-baru ini nih anak murid saya ini tidak masuk Bu Ajeng karena dibully sama temannya. Saya tidak tahu saat anak ini terjadi pembulian. Nah, di kelas saya itu sering terjadi pembulian Bu Ajeng, makanya saya tidak enak juga nih sama orang tuanya. Begitu anaknya disuruh masuk, nggak mau, takut. Dia sampai digebukin sama bapaknya Bu Ajeng. Ya Makanya saya Allah. kasihan sekali dengan anak itu. Kemudian saya sudah manggil anak-anak yang membuli. Saya panggil, kemudian saya restitusi juga. Kemudian saya juga sudah membuat keyakinan keras, tapi lagi-lagi kelas saya melakukan lagi. Selalu gitu Bu Ajeng. Padahal saya udah setiap hari woro-woro tidak boleh bully ya. Ada stikernya juga dipasangin no bully. Lagi-lagi dilakukan. Emang sih beberapa pekan ini saya lalai nggak memberikan arahan untuk tidak membuli, tapi masa saya harus woro-woro terus gitu, tidak udah-udah gitu. Kalau saya berhenti saja, mereka udah begitu lagi. Akhirnya ya ini sampai pada titik ini terjadilah ada yang anak terkena bully dan dia tidak masuk karena takut dibully. Begitu Bu Ajeng, karena dia takut dan tidak mau dia dikata-katain gitu Bu Ajeng. Oh, Gitu Bu seperti Ajeng, itu, gimana nih saya Putri. jadinya bingung, nggak enak juga sama orang tuanya. Iya, Putri. Biar Berarti, kelas saya tidak ada pembulian lagi. iya baik, Putri. Terima kasih, Putri, sudah bercerita pada saya. Berarti alasan Putri datang menemui saya itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami di kelas Putri tentang kasus bullying ya, Putri ya. Iya Bahwa Bu di kelas, Ajeng. mm, Mm-mm. Karena iya, pembulian ini sering sekali terjadi, padahal saya sudah melakukan semuanya, Bu Ajeng. Gitu, saya mm, sudah menekankan no bully, stiker tuh ada di mana-mana, tapi tetap aja. Ya mungkin namanya anak kali Bu Ajeng ya. iya benar sekali, Putri. Ini Bu Ajeng. Iya, sebenarnya tujuan Putri itu ingin anak-anak supaya tidak ada kasus bullying atau perundungan lagi di kelas ya Putri ya. Dengan Putri Iya, melakukan tadi sering memberitahu anak-anak bahwa bullying itu tidak baik dan tidak benar gitu ya Putri ya. Nah, kalau iya. saya boleh tahu nih Putri, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, di mana kira-kira posisi Putri dalam pencapaian tujuan Putri agar di kelas Putri tidak ada kasus perundungan lagi? Kira-kira ada di skala berapa nih apa yang dilakukan Putri tadi? Kalau saya sih maunya yang namanya bully itu kan biar kata kecil juga tidak boleh ya Bu Ajeng, karena Iya, bisa akhirnya juga bisa membuat anak trauma. Saya sih maunya benar-benar sampai level 10. Tapi iya, saya bisanya bisa mungkin ya karena kelalaian saya mungkin ya. Padahal saya sih udah berusaha semaksimal mungkin. Saya nggak tahu mhm. salah saya di mana. Ya paling 5. Oh berarti, di 5 poin ya Putri? Iya, Ya, berarti saat ini posisi Putri dari skala 1 sampai 10 ada di nomor 5. Nah, tadi Putri katakan bahwa Putri sebenarnya sudah sering mengingatkan anak-anak. Yang saya ingin tahu kira-kira apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Putri nih untuk mencapai tujuan tadi kan Putri pengennya 10 ya skalanya. Nah, kira-kira apa sih kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh Putri nih, potensi yang dimiliki oleh Putri yang bisa Putri lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Putri? nah, itu dia Bu Ajeng. Mmm, Saya sudah melakukan restitusi, oke. menetapkan disiplin positif. Saya sudah membuat Iya, keyakinan kelas, begitu. iya, Kemudian saya sudah selalu woro-woro loh Bu Ajeng. Woro-woro tuh dikasih tahu terus gitu, nggak iya. berhenti gitu. Sudah seperti itu. Tapi masa saya harus woro-woro terus ya Bu Ajeng? Terus kalau saya lalai sedikit aja lupa, akhirnya terjadi pembulian seperti saat ini. Oh, bagaimana ya? Mungkin woro-woronya saya digantikan dengan anak aja kali Bu Ajeng ya. Nah, Mungkin iya mungkin iya, bisa, Putri, mungkin saya mhm, buat ini kali Bu Ajeng. mhm, eh jadi woro-woronya saya nggak saya lagi. Jadi kalau saya lalai memberi woro-woro masih ada aja anak yang menyambungkan lisan saya gitu. Mungkin iya. semacam kayak agen perubahan gitu ya Bu Ajeng ya.
Wah, iya perubahan benar no sekali. bully gitu mungkin Bu Ajeng ya? Iya, Gitu. benar Iya, sekali. Berarti yang saya tangkap nih dari apa yang disampaikan oleh Putri, berarti Putri itu sebenarnya punya kekuatan dalam dirinya itu, Putri itu orangnya pantang menyerah karena sering memberitahu anak-anak. Lalu yang kedua Putri ini kreatif ya. Putri punya sebuah pemikiran di mana, oh kalau misalkan saya lalai berarti saya bisa minta bantuan anak-anak. Putri, tahu nih, cara mengatasinya dengan meminta bantuan anak-anak dan membuat agen perubahan luar biasa Putri. Berarti dari kekuatan yang Putri miliki, dari kreativitas dan pantang menyerah itu, solusi untuk mengatasi masalah ini kira-kira apa Putri? Solusi realnya nih? ya solusi Iya. realnya mungkin, saya akan melakukan itu tadi ya. Iya, Jalan lain ya saya akan, eee, selain menjalankan keyakinan, mhm, menetapkan disiplin positif, juga melakukan restitusi jika ada anak bermasalah, mungkin iya, ya saya akan membawa anak-anak yang, mungkin yang anak petakilan itu yang suka bully, saya jadikan mhm, agen agen perundungan gitu ya, namanya iya, agen perundungan gitu ya. Saya iya, jadikan gitu kali Bu ya, eee anak-anak yang malah justru suka membuli temannya, saya jadikan iya, agen perundungan. iya. Mungkin, itu bisa, menghilangkan tabiat mereka karena mereka Nah, diberikan tanggung jawab nih, gitu. iya, Tanggung jawab untuk melakukan, satu beban yang memang biasanya dilanggar sama mereka, begitu. Jadi mereka secara sendirinya juga sadar dan tidak melakukan lagi. Gitu kali Bu Ajeng ya. Saya Masya mungkin akan Allah, membuat seperti itu. iya. Masya Allah luar biasa sekali Putri. Jadi, Putri jadikan anak-anak yang biasanya melakukan perundungan atau bahasanya petakilan itu Putri jadikan sebagai agen perubahan. Luar biasa sekali ide yang disebutkan oleh Putri. Nah, dari ide-ide ini pasti ada saja ya Putri ya ketika kita mau melakukan sebuah rencana aksi pasti ada saja hambatan yang mungkin akan kita dapatkan nantinya. Kira-kira Putri, hambatan apa yang akan, nantinya akan Putri dapatkan ketika melaksanakan rencana aksi ini? Ya, mungkin hambatannya ada pada anak sendiri ya, Bu Ajeng. Iya, Mereka tidak, mungkin pertama-tama saya harus melatih, karena mereka kan nggak berani berkomunikasi, memaparkan, begitu. Mungkin ya saya pertama-tama akan mendampingi dulu, eee, anak-anak ini tidak berani pertamanya biasanya anak yang, woro-woro yang petakilan begitu kan mereka tidak mampu berkomunikasi juga ya seperti tong iya, kosong nyaring bunyinya iya, ya, yang seperti itu malah nggak bisa berbuat apa-apa kan begitu. iya, Nah, makanya saya juga mungkin ini dia hambatan saya, bingung ngapain ini anak, ya paling akan saya latih dulu, anak-anak yang akan saya jadikan agen perundungan ini akan saya mhm, latih dulu, mhm, sampai mereka berani berhadapan dengan temannya untuk memberikan no bullying, mungkin gitu ya, Bu. iya. Luar biasa sekali Putri. Jadi Putri sudah tahu bahwa kira-kira hambatannya kalau Putri menjadikan mereka sebagai agen perubahan atau agen perundungan ini adalah mereka, eee belum memiliki kompetensi untuk menjadi agen perubahan. Nah, solusinya Putri sudah menyebutkan juga tadi Putri akan melatih ya Putri ya, melatih anak-anak ini agar mereka pintar berbicara dan segala hal, untuk, bisa agar mereka menjadi seorang agen, perundungan atau agen perubahan. Luar biasa sekali Putri. Nah, dari apa yang telah Putri, rencanakan ini, kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi Putri ini apa ya Putri? Rencana keberhasilan dalam Iya level, Bu ukuran Ajeng? ukuran iya ukuran keberhasilannya bagaimana Putri? Putri Ukuran menganggap berhasil keberhasilan saya bagaimana? mengukur Mmm, sekiranya mungkin untuk tahap awal nggak mungkin bisa iya sampai 10 kali Bu Ajeng ya, iya, mhm, berproses. Mungkin saya targetkan sampai 8 nih Bu Ajeng, iya gitu. iya. Jadi ada prosesnya ya Putri ya dari 5 ke 8 itu ada 3 poin. Saya yakin dan percaya pasti Putri akan bisa, mencapai angka 8 tersebut. Nah Putri, saya ingin bertanya, kira-kira apa komitmen, Putri terhadap rencana aksi ini? Saya harus, membuat benar-benar, agen perundungan ini berjalan agar anak-anak di kelas saya
tidak ada lagi perundungan. Karena Iya. bagi saya perundungan ini pembunuh karakter ya. Jadi memang harus benar-benar tidak ada perundungan sama sekali. Saya pastikan berusaha agar berjalan dengan baik. Mungkin saya akan bekerja sama nih, Bu Ajeng, Mhm. Iya, dengan dengan siapa? teman saya Mhm. eh, sejawat Iya. agar semuanya juga bukan di kelas saya saja, di kelas lain juga tidak ada perundungan karena saya tidak ikhlas nih kalau ada anak yang merundung samanya karena itu benar-benar Mhm. pembunuhan karakter anak ya gitu. Mhm. Jadi seperti saat ini kan yang terjadi ini membuat saya sangat sedih gitu, Iya. prihatin, makanya saya tidak mau ini terjadi lagi gitu Bu Ajeng. Iya, luar biasa sekali Putri. Komitmen Putri terhadap permasalahan ini, terhadap rencana aksi yang akan Putri lakukan itu luar biasa. Terlihat jelas tekad kuat Putri, apalagi tadi Putri katakan bahwa Putri ingin berkolaborasi dengan rekan, eee, guru Putri ya, agar, perundungan ini tidak hanya terjadi di, kelas Putri saja ya Putri, tetapi di, kelas lain pun juga terhenti nih masalah perundungan. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan Putri. Nah Putri, setelah kita melakukan, sesi diskusi ya Putri atau sesi curhat nih, selama hampir Iya, 15 menit ini kira-kira apa yang sudah Putri pahami nih, dalam sesi eee curhat ini? iya, saya memahami Bu Ajeng, bahwasanya kemarin itu apa yang saya lakukan belum maksimal karena, eee keyakinan kelas yang saya gunakan, saya lakukan, kemudian disiplin positif yang saya tetapkan, kemudian restitusi yang saya jalankan masih saja membuat anak melakukan bullying. Itu menandakan saya kurang maksimal, gitu. Maka saya harus buat bentuk, suatu model lagi, yaitu saya akan membuat model agen perundungan, dan yang diambil ini anak-anak yang, suka merundung, suka membuli, agar mereka sendiri sadar bahwa perundungan itu tidak, diperbolehkan. Secara sendirinya dia menjadi agen, gitu. Dan saya akan melatihnya mereka, sampai mereka mampu merealisasikan kepada teman-temannya, Mhm. begitu Bu Ajeng. Masya Allah luar biasa. Jadi permasalahan Putri tentang tentang perundungan ini dapat diatasi dengan solusi membuat agen perubahan atau perundungan di mana orang-orang atau murid-murid yang menjadi agen perubahan ini adalah anak-anak yang sebelumnya suka merundung. Luar biasa Putri. Putri pun sekarang sudah menemukan solusinya Putri. Jadi Putri bertemu dengan saya tanpa saya tidak memberikan solusi apa-apa, saya hanya membantu Putri untuk menemukanali potensi dalam diri Putri. Luar biasa Putri sudah menemukan solusinya nih, keren banget. Alhamdulillah, untungnya saya ngobrol sama Alhamdulillah. Bu Ajeng, kalau nggak ngobrol sama Iya, Bu Ajeng, saya nggak tahu diarahkannya bagaimana. Saya juga iya. bingung tadinya, maka saya jadi terbuka nih pikiran saya, Bu Ajeng, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ajeng, terima kasih saya bisa bicara Iya, dengan Bu sama-sama Ajeng, Putri. akhirnya, terbayang deh langkah-langkah apa yang saya jalankan, Mhm. begitu. Terima kasih Bu Alhamdulillah. Ajeng. Iya sama-sama Putri, saya juga turut senang sekali tadi ketika Putri masuk ke ruangan saya, Putri tampak sedih sekali. Sekarang Putri sudah tampak sumringah, luar Iya, biasa. sedih sekali Bu Ajeng ada anak yang terbuli, rasanya Iya, seperti apa gitu. Anak itu mhm, kasihan gitu, iya. tidak mau sekolah, Alhamdulillah malah sih sampai mhm, digebukin. iya ya Allah. Alhamdulillah ya Putri sekarang sudah senang karena sudah menemukan solusinya ya Putri ya? Alhamdulillah terima kasih Bu Alhamdulillah. Iya Ajeng sama-sama atas, Putri. sarannya, Iya sama-sama Ibu. langkah-langkahnya dan pandangannya. Iya sama-sama Ibu Tri. Saya permisi Bu Ajeng ya. Iya, Putri, terima kasih ya sudah mau berbagi dengan saya. Iya, Selamat mengajar assalamualaikum. kembali Putri, waalaikumsalam. Nah, sekarang saya Gini, Putri. ya oke. Nah, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ajeng, apa kabar? Putri, jujur aja nih kabar saya pada hari ini sedang tidak baik-baik saja Putri. Tidak baiknya kenapa Bu Ajeng? Iya, soalnya kan tadi saya mengajar Putri, terus, saya menilai dimensi profil pelajar Pancasila, yang saya nilai adalah Iya. di mandiri Putri. Tapi hasil observasi yang saya dapatkan, untuk elemen regulasi diri pada dimensi mandiri anak-anak, hanya mencapai tahapan
mulai berkembang dan sudah berkembang Putri. Tidak ada satupun anak-anak yang mencapai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang Putri. Saya jadi merasa gagal nih Putri, jadi seorang guru tidak bisa membentuk anak-anak murid saya menjadi orang yang mandiri nih Putri. Jangan merasa gagal dulu, Bu Ajeng. Nah, Bu Ajeng tadi mengatakan bahwa pada elemen mandiri, anak sudah mencapai tingkat sedang dan mulai berkembang ya, Iya Bu Putri, Ajeng. Nah, mhm, nah, eh, pastinya itu sudah Bu Ajeng sudah melakukan eh, ini ya usaha. Nah, selama ini apa yang menjadi patokan Bu Ajeng ciri-ciri keberhasilan yang diinginkan Bu Ajeng? Kalau Bu Ajeng itu merasa gagal, apa yang menjadi ciri-ciri keberhasilan yang diinginkan oleh Bu Ajeng? nah ciri-cirinya kalau dari saya sendiri, saya tuh ingin banget Putri, anak-anak menemukan pengetahuannya sendiri secara mandiri, bukan, disuapi oleh saya. Kan saya juga kemarin waktu kita belajar IKM kan saya lihat ya Putri di Beskap nomor 009. Untuk dimensi mandiri kan anak-anak diharapkan bahwa anak-anak itu di akhir fase D ini dapat merancang strategi yang sesuai untuk menunjang pencapaian tujuan belajarnya Putri. Nah, ini anak-anak belum mampu nih Putri untuk merancang strategi atau menemukan pengetahuannya sendiri. Masih saya suapi gitu Putri. Yang menurut Bu Ajeng tadi anak-anak belum mampu Iya eh, melakukan dimensinya mandirinya dan iya masih selalu disuapi ya Bu Ajeng ya. iya, betul Sebenarnya Putri. eh, tingkat eh, seberapa yang Bu Ajeng harapkan anak-anak untuk mampu menguasai dimensi mandiri Bu Ajeng? Nah, kan sekarang kan anak-anak kan baru di sudah mulai berkembang sama sudah berkembang. Saya sebenarnya pengennya anak-anak di tahapan berkembang sesuai harapan Putri. Oh, jadi Bu Ajeng menginginkan tingkat ke berkembang sesuai harapan Sesuai ya, harapan. eh, Iya di atasnya lagi ya. iya di atasnya Putri. Berarti Mhm. eh, seandainya nih difungsikan dari level 1 sampai 10, ya, di posisi mana Ibu sekarang dalam pencapaiannya? Ibu merasa di posisi yang mana? Kalau sekarang saya merasanya di posisi 6 Putri, Di 6 dari posisi 10. 6. Ibu merasa Iya Bu Ajeng di posisi 6. Kalau iya. gitu, di posisi berapa Ibu mencapai eh, ya dapat dilakukan untuk mencapai level yang diinginkan? Kalau saya maunya berkembang sesuai harapan sih saya 8 lah Putri, naik 2 saja. Iya betul, 8 ya. Mhm, Memang harus berkembang. Kalau begitu, eh, tadi Bu Ajeng katakan bahwa Bu Ajeng sudah eh, anaknya mencapai level sedang dan mhm, level menengah ya, mhm. mulai berkembang ya. Nah, Iya. kalau begitu, apa yang sudah dilakukan Bu Ajeng sebelumnya untuk mencapai level sampai pada titik itu? Nah, yang sebelumnya sudah saya lakukan itu, sampai di nomor 6 itu, jadi saya kan melakukan, projek penguatan profil pelajar Pancasila ya, Putri, ya. Nah, Ya, saat projek itu saya, melakukan kegiatan-kegiatan yang yang menilai dimensi mandiri dan kreatif, Putri. Nah, mungkin dari projek itulah saya posisi nomor 6. Tapi kenapa belum maksimal, karena dimensi mandiri itu baru saya tekankan pada kegiatan projek, belum kegiatan pembelajaran intrakurikuler, Putri. Karena saya menganggap kalau intra ya fokus belajar saja, ternyata paradigma saya salah Putri, bahwa di intra itu juga harusnya diajarkan bagaimana dimensi profil pelajar Pancasilanya Putri. oh, berarti Bu Ajeng ternyata baru mengajarkan eh, proyeknya saja ya, intranya Iya, tidak diajarkan. Jadi maka tidak dalam posisi tingkat, nah, ya iya, begitu Bu Ajeng ya. iya betul Putri, Lalu benar sekali. apa yang akan dilakukan Bu Ajeng untuk mencapai posisi eh, lebih tinggi
direncanakan apa yang direncanakan Bu Ajeng untuk pada posisi di atas 6 misalkan gitu. Nah, tadi ceritanya sebelum ketemu Putri, saya searching-searching di Google, gimana sih cara meningkatkan kemandirian anak-anak. Lalu saya buka Google Scholar Putri, terus saya menemukan jurnal-jurnal dari guru-guru yang berhasil meningkatkan kemandirian para muridnya. Beberapa jurnal tersebut mengatakan bahwa kemandirian anak dapat ditingkatkan dengan model-model pembelajaran. Beberapa model pembelajaran itu seperti problem based learning dan juga project based learning. Nah, mungkin itu yang mau saya lakukan Putri, mengadakan pembelajaran dengan model problem based learning atau project based learning. Iya, Ibu betul, itu Mhm bisa dilakukan, itu bagus Bu Ajeng. mhm. Pembelajaran mengenai PBJL dengan PBL itu bisa dilakukan dengan rubrik kemandiriannya, begitu. Iya Bisa juga Bu Ajeng iya ditambahkan misalkan mhm, di P5-nya kan bisa ditambahkan dengan iya rubrik kemandirian juga Bu Ajeng. iya Jadi bener Bu, sebenarnya bukan di Intra aja, di ESKU juga bisa Bu Ajeng di iya P5-nya bisa ditambahkan rubrik kemandirian iya. Oh begitu. iya iya benar sekali Putri, saya jadi ingat, kan kebetulan saya pembina pramuka nih di sekolah ya, berarti bisa ya Putri Iya, ya, iya, kemandiriannya ditingkatkannya di kemandiriannya pramuka ya bisa. Putri ya? Betul, Iya, betul. mhm, iya Nah, Putri. Mhm. nah eh, kalau begitu apa ukuran keberhasilan rencana Bu Ajeng ini? Ukuran keberhasilannya adalah apabila anak-anak murid saya sudah mencapai tahap berkembang sesuai harapan, di mana mereka sudah mulai terbiasa merancang strategi yang sesuai untuk menunjang pencapaian tujuan tujuan pembelajaran mereka, dan di mana mereka sudah mulai terbiasa juga untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri tanpa disuapi oleh saya, Putri. Iya, Bu Ajeng Iya, kreatif sekali ya. Memang mhm, Bu Ajeng ini luar biasa membimbing anak-anaknya menjadi lebih mandiri ya, iya Putri. dengan rubiknya itu. Kemudian eh, kapan Bu Ajeng akan dilaksanakan rencananya itu? Kalau ini berarti harus segera saya laksanakan Putri, karena saya tidak mau anak-anak, tidak mandiri. Pokoknya setelah ini, di pertemuan berikutnya, di tujuan pembelajaran berikutnya, saya akan menerapkan model PBL atau PJBL. Mungkin karena besok tujuan pembelajarannya adalah menganalisis unsur puisi, maka saya akan menggunakan, problem based learning Putri. Pokoknya di pertemuan berikutnya langsung saya segera laksanakan. Wah, hebat sekali, bagus sekali Bu Iya. Ajeng. Itu Bu Ajeng sudah menemukan solusi sendiri ya, gitu. Iya, alhamdulillah Putri. Solusi sendiri Bu Ajeng gitu. Mhm. Lalu Bu Ajeng kira-kira mengukur nggak bagaimana mengatasi hambatan yang akan datang nanti di saat melakukan rencana itu? Nah ini dia Putri, hambatannya mungkin yang akan saya, rasakan adalah saya kan belum terbiasa nih ya Putri ya, sama alur PBL bagaimana, PJBL bagaimana. Jadi nanti saya mau minta bantuan rekan guru yang lain Putri. Entah yang senior atau wakil kurikulum atau rekan bahasa Indonesia yang lain satu MGMP mata pelajaran untuk membimbing saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini gitu Putri. Iya, saling Mmm. berkolaborasi ya Bu Ajeng ya. Iya Iya, Putri benar itu bisa sekali. dilakukan, betul. Mmm, Itu betul sekali Bu Ajeng. Bu iya Ajeng sudah memilih tepat ya harus bekerja sama dengan rekan. Lalu iya. eh, bersama teman rekan, Ibu bekerja sama dengan teman rekan sejawat ya. Iya benar Putri. Oke, baik Bu Ajeng. Mhm, Eh, iya sudah sampai kita di penghujung pembicaraan ini. Ya, iya. apa yang dapat Bu Ajeng dapatkan dari pembicaraan kita selama 15 menit ini? Saya jadi, memahami Putri permasalahan murid saya ini, masalah kemandirian dapat diatasi dengan model-model pembelajaran PJBL dan PBL. Terus saya jadi ingat lagi Putri waktu
hasil rapor pendidikan kan sebenarnya sekolah saya itu kan, nilai kemandiriannya rendah ya Putri ya, masih kuning. Jadi nanti dengan Iya, kolaborasi dengan teman-teman, kita sama-sama nih bukan cuma saya di pelajaran bahasa Indonesia, rekan-rekan guru yang lain juga sama, dapat menerapkan ini Putri untuk, biar anak-anak nih, kemandiriannya itu meningkat Putri. Terima kasih ya Putri sudah membantu saya menemukan betul. solusinya. Luar biasa, ini semua solusinya Alhamdulillah dari Bu Ajeng sendiri alhamdulillah ya, Putri. hebat. Bu Ajeng memang guru yang kreatif, memang harus kita dapat mengembangkan diri seperti itu. Bagus sekali Bu Ajeng ya, saya tunggu, saya lihat nanti ke depannya Bu Ajeng. Semoga sukses Bu Ajeng ya dengan rencana Iya, barunya terima ya. kasih ya Putri. Putri terima kasih sekali sudah membantu saya untuk menemukan solusi ini. Sehat-sehat selalu ya Putri. Semoga Putri selalu Amin, menjadi guru yang, bermanfaat bagi kami, rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih ya amin. Putri. Putri saya Sama-sama undur Bu Ajeng. iya Putri saya undur diri dulu ya. Terima kasih Iya, Putri. sama Bu Ajeng. Ya, saya pamit Putri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.